Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 190105020141, Lokal B 19, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal studi kelayakan bisnis pada usaha Warnet Rahayu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Dipi Dahliana, SEI MEI. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu studi kelayakan usaha atau bisnis. Nah, jadi studi kelayakan usaha atau bisnis itu merupakan suatu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dilakukan. Oleh karenanya, studi bisnis yang sering juga disebut sebagai studi kelayakan merupakan elemen yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak ide bisnis atau kegiatan yang sedang direncanakan. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mengetahui apakah usaha Warnet Rahayu ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnisnya. Aspek yang pertama mengenai aspek pasar dan pemasaran. Adapun gambaran umum pasar, daerah yang saya pilih ini nantinya dekat dengan sekolah dan rumah para pelajar. Kemudian dari segi permintaan, sasaran saya membuka warnet ini adalah untuk menarik para pelanggan yang gemar bermain game, terutama para remaja, para pelajar dan mahasiswa yang ingin mencari tugas sekolah dan kuliahnya, dan masih banyak target lainnya. Kemudian dari segi strategi pemasaran, untuk produk atau jasa yang saya sediakan adalah berbagai game online dan offline, movie, browsing, chatting, jasa pengetikan, dan print. Untuk harga masih sama dengan warnet lainnya, yaitu sekitar Rp3.000 per jam, Rp6.000 per 2 jam, Rp8.000 per 3 jam, Rp12.000 per 5 jam. Dan ada paket Happy Hour yang saya tetapkan dengan tarif Rp15.000 per 9 jam, dimulai dari jam 21 malam sampai jam 6 pagi. Untuk jalur penjualan atau tempat, saya memilih di Jalan Tepian Sungai, Desa Tibarau Panjang, yaitu dekat dengan sekolah dan rumah para pelajar dan mahasiswa. Untuk promosi, dalam hal promosi saya mempromosikan warnet ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Pada analisis pesaing, berdasarkan survei yang saya lakukan, pada warnet-warnet lain tidak menyediakan game online dan offline yang lengkap. Oleh karena itu, saya menyediakan fasilitas internet dan peralatan yang berkoneksi tinggi agar dapat bersaing dengan warnet lainnya. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Letak usaha ini cukup baik karena terdapat pada pusat keramaian dan dekat dengan sekolah dan pusat perkantoran, sehingga dapat dikatakan bahwa lokasi sangat dekat dengan target, yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian dalam hal peralatan, kami telah menyediakan peralatan yang baik, mulai dari komputer dan speak yang tinggi dan sesuai untuk game online dan keperluan lainnya. Adapun peralatannya yaitu komputer, link jaringan, kursi dan meja, kulkas, mesin genset, kipas angin, dan lainnya. Untuk teknologi internet yang kami pilih adalah layanan internet dengan kecepatan mulai dari 512 kbps sampai 100 mbps. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek, termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek hukum ialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketepatan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini, maka dapat pula dijadikan jaminan-jaminan untuk melakukan pinjaman. Sedangkan usaha Warnet Rahayu ini merupakan usaha firma
dan memiliki izin kepemilikan yang sah dan ada tanda daftar usaha. Sehingga jika dinilai dari aspek ini, usaha ini dinyatakan layak untuk didirikan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Struktur organisasi usaha ini sangat sederhana, yaitu terdiri dari pemilik usaha atau pemodal dan 3 orang pekerja atau pengelola. Pemilik adalah orang yang memiliki usaha tersebut, sedangkan karyawan yang saya rekrut akan menjadi teknisi dan operator. Operator adalah orang yang menjaga operasional warnet. Operator juga berfungsi sebagai cleaning service warnet agar terjaga kebersihannya sehingga menjaga kenyamanan para member yang bermain atau menggunakan jasa internet. Sedangkan teknisi komputer berfungsi untuk mengatur jalannya game, kecepatan jaringan, serta memperbaiki komputer jika ada yang rusak dan lain sebagainya. Dan pemilihan bentuk organisasi ini sesuai dengan usaha jasa warnet ini yang berskala kecil dan tidak memiliki banyak karyawan. Aspek keuangan. Untuk modal usaha jasa warnet Rahayu ini sekitar 55 juta rupiah yang akan digunakan untuk membeli keperluan warnet seperti komputer, meja dan kursi, kulkas, mesin genset, kipas angin, wifi, dan dekorasi tempat agar lebih menarik. Kemudian saya mengasumsikan bahwa penghasilan per hari sekitar 600.000. Jika sebulan diperkirakan mendapatkan penghasilan kotor sebesar 18 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 8 juta rupiah, maka dalam setahun dapat menghasilkan laba kotor sebesar 216 juta rupiah dan laba bersih sebesar 96 juta rupiah. Sehingga usaha akan break even point pada bulan ke-7. Kurun waktu untuk pulang uang pokok adalah sekitar 7 bulan atau bisa dikatakan bahwa payback periodenya adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan nilai ekonomis dari peralatan adalah 3 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa payback periode lebih kecil dari umur investasi, sehingga untuk usaha ini dinilai dari payback periodenya adalah baik. Selanjutnya, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekonomi, usaha ini tidak cukup banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar karena hanya mempekerjakan kurang lebih 3 orang tenaga kerja saja. Sedangkan dari segi sosial dan budaya, usaha ini sangat membantu untuk berkembangnya daerah Tanah Bumbu, khususnya Desa Tibarau Panjang, Kecamatan Kusanhulu, dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat sehingga memudahkan para pelajar dan mahasiswa untuk menemukan bahan pembelajaran yang mungkin tidak dapat ditemukan pada buku pelajaran. Kemudian mempermudah masyarakat umum mengetahui ataupun mencari informasi. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Secara fisik, usaha ini tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara atau keberisikan. Hanya saja ketika terjadi pemadaman listrik, mungkin akan sedikit berisik karena mesin genset, tetapi suara ini tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar, bahkan kondisi seperti ini mungkin jarang terjadi. Akan tetapi, akses segala informasi yang mudah dan cepat dapat juga berdampak negatif, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengawasan moral pribadi secara non-fisik, seperti informasi situs yang tidak senonoh yang sangat mudah diakses dari internet merupakan ancaman bagi etika moral generasi. Karena bisa dikatakan bahwa sebagian besar pengguna internet adalah kalangan pelajar, oleh karena itu nantinya akan dilakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Dan di setiap dinding bilik akan ditempel tulisan larangan keras bagi yang membuka situs tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari hasil analisis studi kelayakan bisnis, karena warnet Rahayu hasil payback periodenya baik dan dapat memberikan keuntungan yang lumayan, maka menunjukkan bahwa usaha warnet Rahayu layak untuk dilaksanakan atau didirikan.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis pada usaha Warnet Rahayu ini. Nah, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu, kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.